Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, bukti cinta. Cinta itu harus ada buktinya. Cinta itu harus ada tandanya. Sama dengan iman. Iman itu harus ada tandanya. Nah, bukti cinta itu minimal ada 5. Yang pertama adalah pengorbanan atau rela berkorban. Cinta tanpa pengorbanan bohong. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ketika seseorang mengatakan saya cinta kepadamu, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, tapi dia itu tidak mau berkorban, maka cintanya buta, cintanya itu ditolak. Semakin berkorban, semakin fasholli li rabbika. Semakin berkorban kepada kekasihnya, maka cinta kekasihnya diberi. Semakin cinta kepada Allah, kemudian mempersembahkan amal ibadah yang terbaik, maka Allah semakin cinta. Cinta kepada Rasulullah, semakin tunduk dan patuh kepada hadis-hadisnya, Rasulullah semakin cinta. Semakin cinta, semakin berkorban, semakin berkorban, semakin cinta. Cinta dan pengorbanan tidak bisa dipisah-pisahkan. Coba saya kurangi pengorbanan, berarti cintanya juga berkurang. Dan cinta itu sehidup semati. Cinta kita kepada Allah dan Rasul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, bukti cinta adalah amanah. Yang ketiga, tidak mengingkari janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka menjaga amanah dan perjanjian. Cinta tidak bisa dipercaya, maka berangsur-angsur cinta akan berkurang dan pudar. Cinta tapi mengingkari janji, maka cintanya akan hilang. Yang keempat, cinta itu harus jujur. Suami istri harus jujur, hamba dengan Allah harus jujur, umat dengan Rasulullah juga harus jujur. Ketika suami istri tidak jujur, maka alamat. Semuanya jangan tertuju kepada Mas Rudi. Jangan kasihan dia tersiksa. Bercerminlah diri kita, saya ini selama ini jujur kepada istri atau suami enggak? Dan jujur itu pembawaannya tenang, tidak takut. Sebaliknya, bohong itu pembawaannya was-was, ketakutan. Silakan gak jujur, istrinya pegang HP, deg-degan. Suami tidak jujur, mandi. Waduh, jangan-jangan HP saya dibuka, dompet saya dibuka. Tapi kalau orang itu jujur, buka-bukaan gak apa-apa. Silakan periksa dompet, silakan periksa HP. Yang kelima adalah setia. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah lisanku jujur sampai hari akhir.
Dan cinta itu setia. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Setia tidak ada yang lain kecuali Allah. Setia tidak ada yang lain kecuali Rasul. Setia tidak ada yang lain kecuali suami atau istri. Setuju gak kira-kira? Coba ini. Ketika ijab qabul, ikatan pernikahan yang suci dan kuat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kokoh, kuat dan agung. Mari kita belajar dari pendapat ulama Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Zubair menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mitsaqun ghalidha adalah perjanjian yang kuat, adalah akad pernikahan. Kuat gak Mas Rudi kemarin? Kalau gak kuat cekelan Mas Rudi. Katanya Ustadz Ivan, qabiltunya lancar sampai tepuk tangan. Ya. Akhirnya diingatkan sama Pak Naib, mushollah kok tepuk tangan. Saking semangatnya. Tidak menduga kalau Mas Rudi bisa lancar. Saya aja Mas Rudi, itu sampai diulangi 2 kali. Karena saya meremehkan. Saya dulu kuliah jurusan bahasa Arab, halah gampang. Ternyata dibuat tidak lancar. Ijab qabul ini sangat sakral. Malaikat sibuk, ada Allah, ada Rasul, dan ada para malaikat. Hawanya itu luar biasa. Mitsaqun ghalidha. Menurut Sufyan As-Tsauri, beliau dari Ibnu Abbas, yang dimaksud mitsaqun ghalidha adalah memegang dengan cara yang patut dan melepaskan dengan cara yang baik. Maksudnya gimana kalau megang Mendredeg enggak? Pertama kali mendredeg, 2 kali, 3 kali, maksudnya apa itu? Nikah pertama, kedua, ketiga gitu. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan lafaz mitsaqun ghalidha mengutip hadis sahih dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah. Sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah. Mitsaqun ghalidha. Sampai arasnya Allah bergetar. Ini baru ikatan pernikahan. Ternyata ada ikatan yang lebih kuat lagi, ikatan sholat. Ikatan sholat itu ikatan ruh suci dan kuat. Semoga dipahamkan. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Ketika manusia itu diciptakan oleh Allah dari tulang sulbinya, diambil persaksiannya, wa ashadahum ala anfusihim. Ruh kita diambil syahadat, diambil persaksian, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sama-sama, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang artinya Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh kita sudah bersahadat dan menyaksikan, bala syahidna. Nggih Gusti, Engkau adalah Tuhanku. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.
Perhatikan, ketika kita tasyahud akhir selalu mengulang-ulang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong perhatikan, ketika membaca kalimat ini, kesadaran kita seperti ruh dimasukkan sudah bersaksi. Diulang-ulang supaya ingat Tuhannya yang hakiki. Allah, bukan harta tahta wanita dunia seisinya. Supaya nanti ketika ajal menjemput, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apalagi nanti ketika di akhirat. Semoga masih tetap komitmen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ada komitmen enggak ini? Ada janji? Setia? Tidak ada yang lain kecuali kamu? Di sini setia enggak? Ya. Kenapa orang ketika tasyahud akhir ini kok kejar-kejaran? Karena tidak paham dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi tolong mari kita sama-sama belajar ketika asyhadu alla, mengulang kembali reuni rohani kita Pak Toto. Ini taruhannya enggak main-main. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi dulu ruh kita sudah menyaksikan, sudah dialog dengan Allah. Jadi ketika membaca ini dialog ruh dengan ruh, saksi dan menyaksikan. Semoga syahadat kita diterima Allah, dan semoga syahadat Rasul kita juga diterima Allah. Jadi syahadat ini wilayah ihsan, seakan-akan melihat Allah dan seakan-akan melihat Rasul. Berarti bening dan bersih Bu Hanis, nur ala nur. Bukan sekedar wilayah lisan dan bacaan, tapi wilayah ruh, wilayah nur ala nur. Kalau syahadatan ini ada nurnya, kalau ada nurnya, berarti syahadatnya itu ihsan, seakan-akan melihat Allah. Contoh, kita menjadi saksi di depan pengadilan. Saudara saksi, apakah Anda melihat kejadiannya? Menyaksikan kejadiannya? Saksi menjawab, sebentar Pak Hakim, saya mau melihat. Diambil kesaksiannya, dia jawabnya, sebentar saya mau melihat. Kira-kira saksinya diterima apa ditolak? Ditolak. Saksi tidak melihat, ditolak. Syahadat tidak merasakan, ditolak. Jenengan sekarang melihat, menyaksikan suhanan? Enggak, oh ngantuk keturun. Jadi ketika bersaksi tidak boleh ngelamun. Dan tidak boleh jiwanya kemana-mana. Kalau jiwanya kemana-mana, ditolak. Coba Mas Rudi ketika qabil itu ngelamun kemana-mana, disuruh ngelangi. Wong sebelum diambil qabil itu verifikasi kok. Betul calon suamimu, istrimu ini. Itu kelihatannya sepele. Tapi kejadian loh, tiba-tiba namanya salah, atau laki menjadi perempuan, atau perempuan menjadi, banyak kasus seperti itu, banyak kasus. Jangan-jangan kita juga begitu, lisan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hati kita masih berkesetanan, Jadi jangan main-main dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika sebelum qabil itu
Apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu. Itu merinding sudah. Enggak tahu. Mas Rudi kemarin merinding enggak? Apa jase KPN? Katanya saya membaca medsos itu, sejarah pertama Musola Al-Ikhlas dibuat ijab kabul. Luar biasa. Biasanya kita lagi nulari gitu. Siap-siap aja Pak Yogo takmirnya ya. Berani berapa? Ya Allah. Kira-kira ada kaitannya enggak ikatan pernikahan dengan ikatan Allah? Ada kaitannya. Ada kaitannya. Tidak boleh menduakan Allah. Tidak boleh menduakan pasangan. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak main-main ya Allah. Saya dipahamkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, romantisnya Rasul dengan Aisyah. Mas Rudi, rungokno. Ini bagi kematian kawa-kawa insya Allah tidak ada kata terlambat. Jujur Mas Rudi, saya itu lupa undangan jenengan. Asar enak ngaji Al-Quran, asar itu. Di depan kursian itu loh, butuh di meja akar itu. Pas lagi asik ngaji, langsung Rudi, ya Allah. Lah sekarang sih undangannya. Saya nyuruh Umi, tolong ambil undangannya. Ya Allah. Tanda diingatkan Allah itu seperti itu. Lupa total, blank tiba-tiba kayak kilatan dek gitu. Saya datang apa enggak ya? Gitu maksudnya. Kalau saya enggak datang zalim enggak sakno Rudi setiap Rabu ngaji. Zalim saya ini. Wong gowo apa kameramen macam-macam itu. Sama siapa? Akhirnya nelpon Mas Udin ternyata ada acara. Maunya sendirian, alhamdulillah Umi sama Ilham bisa ikut. Saya bilang kepada Ilham, Mas, ini Mas Rudi menikah, besti sampean. Masa sampean gak teko. Alhamdulillah listrik mati. Kenapa? Gak ada alasan. Dibuat listrik mati. Kalau gak ikut, Jarno kepanasan di rumah. Akhirnya pelampiasan ikut undangan. Ya Allah, saya awali setelah sholat maghrib berangkat. Ya Allah di sana itu sampai isya. Mencet saya paling telat, ya Allah. Berarti dipermudah. Dan saya ini bingung Mas Dodi. Saya ini disuruh apa Bu Hanis? Gak ada perintah dari langit itu gak ada. Ya mesti Mas Dodi gak cerita apa-apa, ya sudah saya siap menjadi mustami'in, mendengarkan ceramahnya Pak Yai. Nyampe di musola, Ustadz Ivan sama Pak Ghafur, Ustadz Mawon, wah mulai. Ya Allah, akhirnya mendapatkan tugas memberikan tausiah. Ustadz Ivan aslinya siapa sih? Oh, MC-nya aslinya itu Pak Ghafur. Tausiahnya Ustadz Khairuddin, doanya saya. Waduh ini. Ya Allah, ternyata dapat tugas. Dapat tugas yang tidak disangka-sangka. Oh ini yang namanya tugas dari langit itu. Ketika kita siap kosong mendapatkan tugas seperti itu. Paham ya maksudnya gitu? Paham ya? Dan ini mau saya sampaikan gak keluar. Gak keluar karena waktunya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Kemudian
Saya membaca surat ini dulu, tolong dilihat. Membaca surat Al-Hujurat. Ya, baca surat Al-Hujurat. Tolong dilihat Al-Qur'annya atau slide. Orang mukmin adalah saudara. Tolong kosongkan pikiran dan hatinya supaya diisi ilmu dan pemahaman yang baru, Mas Mika. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguh orang mukmin itu saudara, maka damaikanlah orang mukmin yang ketika berselisih, damaikanlah. Ayat ini biasanya digunakan di luar sholat. Tapi kita spesifikkan di dalam sholat. Jadi ketika sholat itu harus betul-betul bersaudara jasmani dan rohani. Berarti perbedaan partai, golongan, mazhab harus tidak ada. Wattaqullah la'allakum turhamun. Ketika kita sholat, maksudnya sholat, betul-betul bersaudara, rahmat itu turun. Rahmat itu turun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah engkau meremehkan, menghina satu sama lain. Asa ayyakunu khairum minhu, jangan-jangan orang yang kamu hina, remehkan itu lebih baik. Wala nisa'un min nisa'in, nah dikhususkan orang perempuan ini, saking nemennya wedok. Tapi di depan ini tersirat laki-laki. Setelah laki-laki dinasihati, ya biar adil perempuan. Kadang perempuan tambah nemen, dua blok. Begitu pula perempuan satu dengan perempuan lain tidak boleh saling meremehkan. Asa ayyakunna khairam minhunna, jangan-jangan perempuan yang engkau hina, engkau remehkan, itu lebih baik. Bu Hedi sama Bu Tuti, misalnya kita ketemu imam yang gak enak, meremehkan gak? Ngomong wis. Hah? Kena ayat ini? Kita diimami orang yang lebih muda, meremehkan? Diimami wong tatoan, rambutnya gondrong. Ini terjadi loh ya, terjadi. Ketika kita sholat diimami siapa dan makmumnya siapa, kok saling meremehkan, rahmat itu terputus. Wala talmizu anfusakum, janganlah engkau mencela dirimu sendiri. Bisa diartikan janganlah engkau mencela sesama yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab, janganlah engkau memanggil dengan julukan jelek. Julukan jelek. Ini bisa dispesifikan Mas Rudi. Bojone lemu. Bundek, rene bundek. Saking eleke, saking irenge. Hajar Aswad, rene Hajar Aswad. Ini sesama manusia bisa, istri dan suami. Makanya nanti di bawahnya itu Rasulullah itu memanggil Humaira. Ya, memanggil Humaira. Kalau Mas Rudi Humaira apa Suwaida? Kemerah-merahan atau kitab tamam. Bi salismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jeleknya nama adalah setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, barang siapa yang tidak bertobat maka mereka orang yang zalim. Al-Hujurat 10:11. Sekarang 12:13. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dadz zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah darimu buruk sangka. Karena di antara buruk sangka itu tergolong kategori dosa. Coba amati kata buruk sangka.
Otak kita, hati kita itu buruk sangka dan baik sangka. Itu cenderung mana kepada Toto? Melihat orang itu loh. Ya, opo ceramah gak enak. Coba sampai ceramah. Salam loh, mulak malik itu. Apa ini, makanannya gak enak. Coba masak. Ngono ae gak iso ngegulno, coba sampai nyekel bola. Wis pokoke maido iku gampang pokoknya. Maca al-kafirun ae gak mari-mari. Salat lo zuhur iso 5 rakaat. Saking khusuknya. Wala tajassasu, janganlah engkau mencari-cari kekurangan kelemahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah engkau menggunjing di antara satu sama lain. Ketika menggunjing ghibah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarituhu. Apakah salah satu di antara kalian itu makan daging bangkai saudara? Pasti kalian itu jujur. Wattaqullah, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha sayang. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian ada laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Ini Bu Anis, secara tekstual itu mengenal siapa nama enggak, mengenal ruhnya. Mengenal ruhnya. Kalau kita bisa melepaskan perbedaan, akan mengenal ruhnya. Kenapa? Ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu maha tahu dan maha teliti. Jadi ketika kita meremehkan, maka kita tidak akan tahu kedudukan kewalian seseorang itu. Tapi kalau rendah hati sesama rendah hati, insya Allah warka'u ma'ar innallaha ma'as sabirin. Sakit dipahami? Ya, sakit dipahami ya. Jadi ketika kita sholat itu tidak boleh meremehkan. Makmum meremehkan imam, imam meremehkan makmum. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lamu bimanittaqo. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Jangan-jangan yang kita remehkan lebih bertakwa, lebih beriman, lebih baik. Ayat ini biasanya kan hanya diartikan di luar sholat. Sekarang kita khususkan di dalam sholat. Jadi ketika kita di dalam sholat, tidak ada yang meremehkan. Kamu jadi imam berarti makomnya imam. Kamu jadi makmum berarti makommu makmum. Mari kita duduk di makom masing-masing. Nanti insya Allah saling tarik menarik. Saling tarik menarik berarti kan saling membutuhkan dan saling menyayangi. Kalau saling meremehkan gak bisa tarik menarik. Semoga paham. Kalau menyatu, satu ditarik, maka yang lain ikut tertarik. Kalau min nafsi wahidah. Kalau jiwanya satu. Sekarang, tolong begini. Ketika assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, salam kepadamu wahai para nabi. Saling tarik menarik. Ya. Siapa yang ditarik? Bersih ketemu bersih.
Yang meremehkan nggak bisa. Karena sebagian daripada zon itu dosa. Itu dosa. Jadi jangan-jangan connecting Allah itu hilang karena kita masih ada penyakit meremehkan. Masih ingat Bu Anis, kita qiyamul lail di musola Al-Ikhlas yang terakhir? Saya mengimami itu sampai megap-megap. Ternyata makmumnya pada benci dan dendam kepada suaminya. Itu zon? Ya. Orang benci itu karena zon, punya prasangka. Ya kalau prasangka 1, kalau prasangka jeleknya itu 10, berarti bencinya, iya bojomu ingin tambah 15. Iya ditambah tambah 6. Berarti di sini lapisan-lapisan kebenciannya itu akhirnya setelah dicairkan, enggak kayak gitu. Cair enggak kira-kira? Nah zon itu kadang dari setan yuwaswisu fi sudurinas dan kadang juga minal jinnati wanas. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi tidak boleh buruk sangka antara imam dengan makmum, itu enggak boleh. Silakan jenengan buruk sangka kepada seseorang, bisa dekat enggak? Saya kayaknya enggak paham. Jenengan buruk sangka kepada seseorang, bisa dekat enggak? Enggak bisa. Tapi kalau baik sangka, cair enggak? Suasana jiwa cair? Apalagi buruk sangka kepada Allah. Kok saking nemen bodoh ya itu. Saking nemen bodoh ya wong Allah itu al-haq. Allah itu maha benar. Kok hanya orang munafik dan kafir yang berani buruk sangka kepada al-haqqu mir rabbik. Wong buruk sangka kepada seseorang aja enggak boleh karena inna ba'da dzanni ismun. Ingat sesungguhnya di antara dzan itu ada dosa. Jadi tolong hilangkan buruk sangka kita kepada siapa-siapa. Ini pelajaran hakikat loh ya. Siapa yang sholat masih ada buruk sangka, Allah enggak la'allakum turhamun. Allah tidak akan menurunkan rahmat. Hilangkan buruk sangka kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana? Itu buruk sangka itu. Enggak mau dipanggil, ya. Tidak akan bisa connect. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Ya, lihat saya. Jadi kayaknya Bu Anis sama Bu Tuti, Pak Ghafur, nggak usah mendamaikan orang lain. Wong hati kita aja belum damai. Inilah ayatnya tadi itu loh. Jelas ini ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudara, damaikan hatimu itu. Kalau masih ada prasangka, ya itu yang menjadikan tidak damai. Orang berprasangka itu gejolak enggak? Ya, sumpek, sempit, iya. Tapi kalau baik sangka itu saya, ya. Jadi selama ini kita berpenyakit buruk sangka. Disadari dan tidak. Ya Allah, doa saya ini enggak dikabulkan, apa salah saya? Nah, itu buruk sangka. Kalau begini beda lagi, ya Allah doa saya enggak dikabulkan, tunjukkan ya Allah kesalahan saya ini. Beda enggak kira-kira? Beda. Nanti akan ditunjukkan. Baik sangka, buruk sangka kepada Allah enggak boleh, buruk sangka kepada Rasul enggak boleh, buruk sangka sesama orang mukmin enggak boleh. Kalau hati kita itu sudah soleh, fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau hati kita itu sudah soleh, sudah apik, tidak berpenyakit, maka wattaqullah la'allakum turhamun. Gini aja, kita ini kalau dipanggil sholat,
iku api ati, gak enak ati, setengah ati, hati-hati. Gimana Mas Rudi? Pak Toto? Kita itu kalau dipanggil Allah, enak ati, gak enak ati, setengah ati, hati-hati. Silakan masuk pada dimensinya sendiri-sendiri. Halo? Coba dipanggil presiden, enak hati? Enak hati. Allah itu jane kurang api koyo apa sih? Kok tidak mau dipanggil Allah? Apakah Allah pernah mengecewakan? Enggak pernah kan? Tapi kenapa ketika dipanggil Allah tidak fafirru ilallah? Berarti dengan Allah itu belum api hati, belum api hati, ada suuzon. Silakan jenengan dipanggil seseorang, kemudian jenengan suuzon, mendatangi enggak? Jangan-jangan saya ditipu, jangan-jangan saya dijebak, jangan-jangan. Coba hilangkan suuzon itu, berangkat enggak? Ya Allah, semoga paham, semoga paham. Nyambung kepada surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ketika sholat itu meyakini ketemu Allah. Berarti tidak ragu-ragu. Berarti tidak setengah-setengah. Berarti full. Jatuh cinta, ketemu kekasih, full. Bukan untukmu 50, untukmu, ada nyanyian seperti itu, untukmu 50, untukmu, itu namanya bukan la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jadi kita, Bu Anis, wa bidzalika umirtu, ketika diperintah Allah, itu masih ada kesyirikan, belum full. Belum full. Mas Rudi ketika kobil itu full enggak? Full, kono liyane. Full. Kalau tidak ada yang lain itu full. Tapi kalau bingung milih, iki temenan enggak iki? Sito enggak, sito enggak. Makanya penghulu itu meyakinkan, wahai saudara, apakah ini betul-betul pilihanmu? Kan gitu. Untuk meneguhkan. Karena faktor intimidasi, kadang dipaksa orang, tua, dipaksa ini dan sebagainya. Itu kalau sudah kopil tuh, tiba-tiba dicabut, wah urusannya susah enggak? Iya, dipastikan dulu. Betul ini calon istrimu, betul ini calon suamimu sebelum mengadakan akad pernikahan itu loh. Ya Allah, Masya Allah. Nah, ternyata muncul masuk surga bukan karena amal, tapi karena ampunan dan rahmat. Saddidu wa qaribu wa absiru. Beramallah sesuai dengan sunnah, maksudnya istiqomah. Dan berlaku imbanglah. Wa absiru, dan berikan kabar gembira. Fa innahu la yudkhilu ahadan al jannata amaluhu. Tidak ada seseorang yang masuk surga karena amalnya. Saya baca ini makjab. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah jenengan juga sama? Qala wala ana, saya juga sama. Illa ayataghammadanillahu bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali Allah melimpahkan ampunan dan kasih sayang. Tolong perhatikan. Rasulullah mengajari kita tawadhu, tidak boleh sombong amal. Rasul bersabda, tidak ada yang masuk surga karena amal. Sahabat tanya, apakah jenengan berlaku juga seperti itu? Iya.
Amalnya Rasulullah itu kurang apa? Masih ngemis maghfirah dan rahmat. Apalagi kita. Apalagi kita. Kemudian di sini disebutkan kalau beramal itu harus seimbang. Maksudnya begini, orang itu Pak Yoko kalau punya wiridan baru, zikir baru, itu biasanya nafsu. Ustadz, ini dibaca berapa? Sekali aja. Gimana kalau saya baca 7 kali? Nantang Bu. Gimana kalau saya baca 21 kali? Gak kuat awakmu nanti. Orang kalau punya amalan dan wiridan baru, itu biasanya nantang. Betul apa betul? Ini, kalau beramal itu yang istiqomah. Kalau di riwayat buku ini ada kata-kata seperti ini. Ya Allah, semoga diizinkan Allah. Ada riwayat, wa inna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa inqalla. Sesungguhnya amal yang dicintai Allah adalah sedikit yang istiqomah. Ya, di sini diingatkan kalau beramal sesuai hadis. Kalau beramal tolong yang istiqomah dan berlaku imbanglah. Ya, imbang. Panjenengan tahu enggak petinju kelas terbang itu biasanya over pukulan. Kemanten anyar juga sama maksudnya. Durung 12 ronde wis KO. Orang yang Islam anyaran kayak gitu Bu Anis. Islam anyaran, kemanten anyaran. Silakan jenengan punya mobil baru, sepeda baru. Itu sehari nyuci 7 kali. Saya ketika melihat taman yang barusan dibuat, itu koyok taman sama kolam. Nyatanya apa? Bosen enggak? Iya, betul enggak? Makanya, ayo Pak, buat taman enggak? Pasti gunakan nafsu. Enak, tapi ngersi aneh loh. Kolam, taman. Betul enggak itu? Itu loh ada masjid di sebelah itu, lihat itu. Saya tidak menyebutkan itu. Apa tamannya rumputnya itu? Mati semua. Dulu awalnya, Masya Allah. Makanya betul, rumput tetangga lebih hijau. Rungon Mas Rudi. Enak melihat, tapi merawatnya ini loh. Dan merawat ini istiqomah. Maksudnya istrinya dirawat, istiqomah, ojo digarap, istiqomah. Ya Allah, istiqomah. Jadi itu bisa dibuat contoh Mas Rudi bahwa ketika orang Islam anyaran itu persis seperti kemanten anyar. Banyak sekali yang amal baru menggunakan nafsu. Akhirnya berakhir jenuh, saya sudah amalan 7 minggu kok kayak gini-gini dok. Pindah amalan, pindah. Bu Tuti sama Bu Edi banyak yang ngajinya pindah. Oh ternyata ngaji di Pondok Al Khusuk, aku dompetku kayak tipis. Ada si Fulan ngaji di sini Pak Toto, diingatkan sama Pak Udin. Kalau ngaji sama Ustadz Sukanan, jangan kepingin masalah cepat selesai. Itu enggak ngomong sama saya, Pak Udin, sampean kok pinter? Itu asisten saya itu. Ternyata betul Bu Tuti, enggak lama gitu, enggak ngaji lagi. Saya enggak heran, jangankan kepada saya, mau kepada Allah aja sama kok. Berapa banyak orang kepada Al-Quran enggak percaya? Apalagi tausiahnya Sukanan kemudian gak diyakini, biasa. Mau kepada Al-Quran aja enggak percaya, kepada hadis enggak percaya.
Paham maksudnya ya? Paham. Jadi banyak sekali orang yang beramal baru menggunakan nafsu. Kalau nafsunya tidak tercapai, kepentingan duniawinya tidak tercapai, amalannya hilang, itu duha mundur secara pelan Bu Anis. Opo duha gak ampuh, kesuwen. Tahajud kesuwen. Coba itu. Ternyata apa duha, ternyata apa tahajud. Dia akan menyalakan duha, dia akan menyalakan tahajud. Dia tidak berani menyalakan diri sendiri karena selama ini duha saya baru ngejar target. Tahajud saya ada maunya. Kalau maunya tidak dikabulkan Allah, jadi akhirnya Allah tanya, jadi Tuhan itu sopo? Kata Allah gini, ya apa sing gantian ae. Stres itu. Ini mengingatkan kepada kita, kalau beramal sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya Mas Mega, apakah kita sudah sesuai? Kalau sesudah sesuai, pasti jaminan Quran dan hadis itu pasti. Tapi kalau belum sesuai, sesuaikan. Kemudian ketika kita beramal itu sudah imbang apa tidak? Paham maksudnya imbang itu? Wong sedekah saja disuruh tidak boleh berlebihan kok. Seimbang, seimbang. Wa absiru dan berilah kabar gembira. Amal itu kalau sesuai dengan sunnah, ada kabar gembira enggak? Tadi saya cerita kepada Bu Tuti, saya ada jadwal kultum di Masjid Al-Hidayah Kehutanan. Takmirnya WA, temanya apa Ustaz? Tak kasih tema ini, bukti cinta. Gak taunya setelah sholat duhur, kayaknya bukti cinta ini gak cocok. Saya pindah menjadi tema membuka pintu langit. Saya kasih resep. Biasa, di kantor itu kan pasti ada problem masalah, tugas-tugas kantor, tugas kehidupan, itu kan butuh problem solving. Untuk membuka pintu langit, problem solving yang dihadapi, baik masalah rumah tangga, masalah kerjaan, saya kasih S3 BQ, sholat, sholawat, sedekah, B birrul walidain, Quran. Insya Allah pintu langit terbuka, datang rizki yang tidak disangka-sangka, solusi yang tidak disangka-sangka. Saya keluar masjid buka HP, ada transferan, alhamdulillah. Selang sekian hari dapat transferan dari Bu Tuti, alhamdulillah. Itu namanya wa absiru. Berilah kabar gembira. Apakah semuanya seperti itu? Belum tentu. Karena keyakinan dan keimanannya itu beda. Beda. Kemarin Bu Anis jadi saksi di Ngagel, ya Bu Anis ya. Seorang ibu, ya, seorang ibu, enak kajian Ustadz itu. Ustadz kan pernah ngomong, semoga yang hadir ini dapat uang yang tidak disangka-sangka. Saya langsung dapat uang. Saya, alhamdulillah gitu. Coba kalau terbukti pintu langit terbuka seperti itu, yakin gak kira-kira? Yakin? Dan itu bukan kesaktian, tapi maghfirah dan rahmat Allah. Itu bukan kesaktian, tapi rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Karim. Ini yang paling penting tadi ya. Tolong ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu kesadarannya adalah qalu bala syahidna. Ulangi berkali-kali boleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajari syahadat yang benar ya Allah, gitu. Ajari syahadat yang benar ya Allah. Jangan pernah merasa puas
syahadat yang ihsan. Syahadat kepada Allah yang ihsan, syahadat kepada Rasul yang ihsan. Harapannya nanti ketika kita pulang, ajal menjemput hari kiamat, itu masih komitmen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harapannya suami istri komitmen sampai ajal. Siapa masih sampai ajal? Gak usah, mati audisi aku gak mati. Ini komitmen ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba ketika akad nikah ngomong setia. Inilah tangga, ada penggoda enggak? Ada. Ketika kemanten anyar belum tahu kejelekannya, semakin kenal itu semakin tahu jeleknya. Iya. Jenengan punya sepeda motor enggak? Yang tahu jeleknya sepeda motor kan jenengan. Orang lain hanya tahu baiknya. Ya Allah Bu Anis, bojo sampean ke api, lu sampean gak ngerti kok. Ini lu jangan dibongkar. Tutup saja ini. Jadi yang namanya setia, ini ada ujiannya. Jujur ada ujiannya? Iya. Menepati janji ada ujiannya? Iya. Amanah ada ujiannya? Iya. Pengorbanan ada ujiannya? Iya. Tidak sekedar sebuah ucapan, tapi nanti itu bisa teruji kalau kita lulus daripada ujian. Ya Allah, saya tidak akan selamat dari ujian kalau tidak dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, kita perbarui, kita kokohkan, kita kuatkan komitmen kita kepada Allah, Rasulullah, para nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya Allah, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tancapkan syahadat ini ke dalam hati, jiwa dan ruh kami ya Allah. Tancapkan ya Allah, hujamkan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Syahadat yang mengakar, menghujam ke dalam hati dan jiwa, cabangnya menjulang ke angkasa, ke Sidratul Muntaha ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, jadi ketika syahadat itu mengakar ke dalam hati dan jiwa, maka jiwa cabang-cabangnya itu menjulang ke angkasa, ke Sidratul Muntaha, merasakan musyahadah, menyaksikan Allah, merasakan mahabbah, cinta, merasakan muraqabah, dekat dengan Allah. Itu yang kita minta, ya, yang kita minta. Jadi syahadat itu harus dua arah Pak Toto. Syahadat itu harus dua arah. Kalau dua arah saling mengikat. Saling mengikat. Bu Tuti sama Bu Hadi masih ingat gak? Jenengan megang gini sendirian kuat gak? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah. Megang kayak gini kuat gak? Kuat. Tapi kalau ada iming-iming duit jabatan, lepas. Sepurane Gusti ya, tak lepas no dilek.
Tapi kalau kita megang, tek, kemudian dipegang Allah, kuat nggak? Kuat. Paham dari sini? Kalau suami istri gini, tek tek kuat, apalagi Allah terlibat. Ya Allah, saya tidak akan bisa menjaga ikatan ini tanpa Engkau ya Allah. Semakin kuat nggak? Iya. Mas Rudi, kuat nggak? Nah, kalau ada perempuan lebih cantik, saya punya jabatan ini, kalau ditawarkan yang lebih kuat. Jadi kuat dan tidak kuat itu ada ujiannya enggak? Iya, ada ujiannya. Syahadat itu ada ujiannya selain Allah. Suami istri ada ujiannya selain. Semuanya itu ada ujiannya. Dan kita tidak bisa menghadapi sendiri. Harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ikat hati kami ya Allah. Tolong ikat hati kami suami istri dengan ikatan tahaba fillah. Tahaba fillah. Sama-sama cinta ke Allahnya ya. Coba kita keluarga ada masalah. Suami enggak punya ikatan kepada Allah, istri enggak punya ikatan kepada Allah. Lari kemana-mana. Mbak dukun, orang pinter dan sebagainya. Tapi kalau punya Allah, lari kepada Allah, suaminya lari kepada Allah, istri lari kepada Allah. Nanti diikat enggak? Diikat. Yang ikat bukan siapa-siapa, tapi Allahnya. Kalau suaminya punya cinta Rasulullah, istrinya punya cinta Rasulullah, lari ke Rasulullah. Nanti diikat lagi. Susah kalau tidak punya ikatan Allah dan Rasulullah. Larinya kemana-mana. Lihat punya masalah, mungkin larinya malah minum minuman keras. Mungkin larinya abang toyib. Kenapa sampai nggak pulang-pulang? Ntar saya cari ketenangan. Di rumah nggak enak, ada masalah dengan istri dan suami. Dia nggak pulang-pulang. Ngerti maksudnya ya? Jadi orang itu kalau punya ikatan yang kuat, ya lari kepada yang ikatan itu. Saya Ustaz tidak terikat. Loh. Kalau tidak terikat ambiar, apa? Buyar itu, kalau tidak ada ikatan itu. Dan setan itu berusaha melepaskan ikatan itu, hati-hati. Terkadang setan itu minal jinnati wanas. Nah sekarang wanasnya lebih baik, lebih banyak dari jinnya. Minal jinnati wanas. Ya Allah, pahamkan ya Allah. Semoga 5 ini bisa kita amalkan. Pengorbanan, amanah, tidak mengingkari janji, jujur, setia. Dan ini kita praktekkan di dalam sholat. Perhatikan, kita praktekkan di luar sholat, kita praktekkan di dalam rumah tangga kita. Tolong perhatikan, sholat dan rumah tangga tidak bisa dipisah-pisahkan. Rumah tanggaku adalah sholatku, nggak bingung? Kayaknya bingung Bu Aris. Rumah tanggaku adalah sholatku, sholatku adalah rumah tanggaku. Itu yang dimaksud wa idza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah. Semoga sholat kita ini diwarnai, semoga rumah tangga kita itu diwarnai sholat kita. Ya, diwarnai sholat kita. Akhirnya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Segini aja Mas Dudi. Yang pengalaman rumah tangga, silakan sampean masalah istri, sholato, goncang-goncang, garwo, sigarannya goncang-goncang. Silakan sampean bermasalah kepada siapapun, tapi jangan masalah dengan istri atau suami. Ngerti maksudnya? Karena istri suami itu adalah garwo, sigarani, ya Allah. Sampai gak diwawu gitu loh, silakan kerja. Itu pikiran melayang-layang itu. Waduh rek mau tukaran rek. Karena garwo, ketika bermasalah dengan suami atau istri kita, maka sigara nyawa kita itu
Ya, ya Pak Toto. Lho ngono lho. Masalah ambek Gusti Allah gak goncang belas. Padahal itu sigaran. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi ketika masuk ini Allah. Ketika kita menemukan istri sejati, cinta yang sejati, kita menemukan Allah. Bingung Bu Anis? Ketika kita punya Allah, datang kepada istri, ketemu istri yang sejati. Garwa. Ruh kita ini kan titipan ruhnya Allah kan? Ya, betul nggak itu? Ya. Ketika kita bermasalah dengan istri kita, suami kita, goncang nggak? Goncang. Tapi punya masalah dengan Allah, goncang. Hah? Gak kerasa. Oke. Suami istri ada apa-apa, istri terasa. Tapi kalau istri bermasalah, suami nggak terasa. Karena ada yang lain. Istri adalah suami satu-satunya, kan gitu. Kalau suami nggak bisa istri satu-satunya. Karena lebih dari 2 dan 3 dan 4. Kalau semuanya itu serba satu-satunya Mas Mega. Saya ini ya punya HP misalnya satu-satunya, hilang, goncang enggak? Goncang. Saya tanya, istri sampean hilang goncang enggak? Enggak. Iku malah tak dongano hilang Ustaz. Ngerti? Ngerti ya? Semua sesuatu, seseorang kalau itu satu-satunya hilang, seharusnya goncang. Ya, goncang itu. Ya Allah, semoga paham goncang itu. Semoga ketika sholat kita tidak khusyuk, goncang gak itu? Ya Allah, gak gitu. Kenapa? Tidak ketemu garwa. Tidak ketemu min nafsi wahidah, tidak ketemu Allahu ahad. Ya, Bu Anis, kalau di rumah nggak ada suami itu goncang nggak? Suamiku luar kota. Wah, merdeka, ayo, teko. Ada suami istri itu ketika suaminya ada itu malah nggak senang. Nggak bebas katanya itu. Loh, ada yang senang juga. Bu Anis tipe yang mana? Senang apa nggak senang? Sadaqallahul adzim. Semoga bermanfaat. Diterima Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.